Geng Tokyo Manji sudah bersiap-siap untuk melawan Tenjiku pada tanggal 22 Februari. Lalu singkat cerita, tanggal 22 Februari pun sudah tiba. Dan terlihat Takemichi dan Inui yang pergi ke makam Shinichiro karena selain tanggal 22 Februari mereka akan melawan Tenjiku, ternyata hari ini juga merupakan hari di mana kematian Shinichiro. Terlihat di sini Inui yang memperkenalkan Takemichi sebagai pemimpin Black Dragon generasi ke-11. Lalu setelah Inui memperkenalkan Takemichi, Takemichi pun langsung membungkuk di makam Shinichiro sambil mengatakan bahwa dirinya tidak akan mempermalukan nama Black Dragon dan juga tidak akan mempermalukan nama pendiri Black Dragon. Namun setelah Takemichi mengatakan hal itu, tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka sambil mengatakan Black Dragon mendapatkan pemimpin ke-11-nya di hari berdirinya Black Dragon. Inui yang melihat orang yang datang itu kemudian langsung sangat terkejut yang ternyata orang itu adalah Izana Kurokawa. Izana yang melihat Takemichi kemudian langsung mengatakan, "Jadi kau Hanagaki Takemichi?" Takemichi yang melihat Izana kemudian langsung bertanya, "Siapa orang ini?" Inui pun langsung mengatakan jika orang itu adalah Izana Kurokawa. Takemichi yang mendengar itu langsung sangat terkejut karena Izana yang dia lihat di masa depan terlihat berbeda di masa ini. Inui yang sudah sangat marah melihat Izana kemudian langsung menghampirinya sambil mengatakan, "Apa yang kau rencanakan dengan Kokonoi, dasar payah?" Izana yang melihat Inui langsung menyuruhnya untuk tenang dan kemudian mengatakan jika dirinya tidak merencanakan apapun kepada Kokonoi karena Kokonoi bergabung atas kemauannya sendiri. Inui yang mendengar itu langsung tidak bisa mengatakan apa-apa. Lalu sambil terlihat tersenyum, langsung menyuruh Inui untuk melepaskan dirinya karena dirinya hanya datang untuk mengunjungi kuburan saudaranya. Takemichi yang melihat Inui mulai emosi langsung menyuruhnya untuk berhenti. Namun di sini Izana kembali menghampiri Inui jika dirinya sudah mendapatkan Kokonoi. Jadi dirinya sudah tidak membutuhkan Inui. Inui yang mendengar itu lantas semakin sangat emosi. Namun di tengah keadaan yang semakin memanas itu, tiba-tiba Maeki datang bersama Emma. Izana yang melihat Maeki dan Emma langsung mengatakan, "Wah, kakak beradik datang memberi penghormatan manisnya." Takemichi yang melihat kedatangan dari Maeki langsung melihat khawatir dengan apa yang kira-kira akan terjadi selanjutnya. Maeki yang melihat Izana juga datang ke kuburan Shinichiro langsung menyuruh Takemichi untuk membawa Emma pergi. Lalu di tempat lain terlihat Kisaki yang bersama dengan Hanma yang sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Hanma yang melihat Kisaki membawa sebuah tongkat bisbol langsung mengatakan, "Mengotori tanganmu sendiri. Ini seperti bukan dirimu, Kisaki." Kisaki yang mendengar perkataan Hanma langsung mengatakan, "Ya, aku tidak bisa menyerahkan tugas ini kepada orang lain." Lalu terlihat mereka pun pergi ke suatu tempat. Kemudian adegan kembali ke makam Shinichiro dan terlihat Takemichi yang sudah siap membawa Emma pergi. Terlihat Emma yang melihat ke arah kedua kakaknya yang sepertinya akan berkelahi. Lalu di tengah mereka yang saling melihat satu sama lain, Izana pun kemudian mengatakan bahwa semua anggota Toman ke Dharmaka Yokohama pukul 8 malam ini. Seluruh anggota Tenjiku akan melawan seluruh anggota Toman. Mari akhiri ini semua, Maeki. Terlihat Maeki dan Inui yang hanya terdiam mendengar tantangan dari Izana. Lalu Emma yang masih melihat kedua kakaknya kemudian bertanya kepada Takemichi apakah mereka benar-benar akan berkelahi. Takemichi yang juga melihat ke arah mereka kemudian langsung mengatakan mungkin saja mereka akan berkelahi. Emma yang mendengar jawaban Takemichi kembali mengatakan kenapa laki-laki selalu saja berkelahi. Pemimpin geng Tokyo Manji, Maeki yang tidak terkalahkan. Maeki selalu bersikap tegar bahkan ketika kematian Shinichiro atau kematian Baji. Maeki tidak pernah menunjukkan kelemahannya pada siapapun. Tapi kenyataannya bahkan sampai sekarang dia tidak bisa tidur tanpa selimut lamanya. Dia masih seorang anak kecil yang lemah. Dia hanyalah seorang anak kecil sama seperti kau dan aku. Jadi jika dia pernah putus asa karena situasi yang sulit, akulah yang akan menyelamatkannya. Sama seperti bagaimana dia menyelamatkanku. Takemichi yang mendengar perkataan Emma langsung tersenyum mengatakan jika orang yang bisa memahami dan melindungi Maeki lebih dari siapapun tidak lain adalah Emma. Namun di tengah situasi yang membuat terharu ini, tiba-tiba Takemichi teringat dengan Maeki yang berubah menjadi jahat di masa depan. Takemichi yang mengingat itu langsung bertanya di dalam hatinya bagaimana Maeki berubah menjadi jahat seperti itu padahal dia mempunyai Emma. Lalu di tengah Takemichi yang masih berpikir, Emma pun bertanya kepada Takemichi apakah Takemichi mau minum. Takemichi yang mendengar itu refleks mengatakan tentu. Namun ketika Emma akan menyeberang membeli minuman, Takemichi kembali teringat sesuatu, yaitu apakah Emma benar-benar ada di masa depan. Lalu setelah Takemichi mengingat itu, tiba-tiba terlihat dari wajah Kisaki yang sudah terlihat sangat serius. Dan ternyata sebelumnya alasan Kakucho marah kepada Izana
adalah karena tidak setuju dengan rencana dari Kisaki yang mengusulkan untuk membunuh Emma atau adik perempuannya sendiri agar emosi Maiki semakin tidak terkendali, sehingga kedepannya Izana menjadi pemenang untuk Maiki, sehingga mereka benar-benar bisa mendapatkan Maiki dan menguasai seluruh negara ini. Namun ketika Kisaki akan meninggalkan Izana, terlihat Kisaki yang mengatakan di dalam hatinya, dengan ini tujuan temanku akan sempurna. Dan ternyata tujuan Kisaki membawa sebuah tongkat tidak lain adalah untuk membunuh Emma. Dan sekarang dirinya sudah benar-benar ada di hadapan Emma dan Takemichi. Takemichi yang melihat Kisaki membawa sebuah tongkat dan melaju dengan sangat cepat langsung menunduk melindungi dirinya sendiri karena berpikir Kisaki akan memukul dirinya. Namun kenyataannya Kisaki di sini langsung mengarahkan pukulannya kepada Emma tepat di bagian kepalanya, sehingga membuat Emma langsung terhempas. Takemichi yang mendengar suara kaleng jatuh langsung menyadari jika yang diserang bukanlah dirinya. Lalu dengan wajah yang terlihat panik, Takemichi pun melihat ke arah belakangnya, sehingga dia melihat Emma yang sudah tergeletak dengan darah yang sudah ada di kepalanya. Terlihat Takemichi yang langsung tidak bisa mengatakan apa-apa melihat apa yang terjadi kepada Emma. Lalu Kisaki yang sudah memukul Emma juga langsung berhenti dan memastikan dia melakukan rencananya dengan benar. Takemichi yang mengetahui Kisaki mengincar Emma benar-benar tidak percaya. Lalu sambil melihat ke arah Takemichi, Kisaki pun kemudian mengatakan, "Ini sudah berakhir, Takemichi." Lalu Kisaki pun langsung meninggalkan Takemichi dengan Emma yang sudah terluka parah. Takemichi yang melihat kondisi Emma semakin tidak percaya. Ternyata Kisaki benar-benar orang yang sangat keji, sehingga tidak segan-segan menyerang seorang perempuan demi menjatuhkan seorang Maiki. Lalu sambil mengingat apa yang terjadi di masa depan sebelumnya, Takemichi pun terus memanggil Emma sambil mengatakan, "Aku benar-benar idiot meskipun aku menyelamatkan Draken dan juga Kazutora, mengeluarkan Kisaki dari Toman dan menyelamatkan Taiju, namun pada akhirnya tidak ada yang berubah." Terlihat Takemichi yang mulai meneteskan air matanya dan memastikan bahwa Emma baik-baik saja. Karena jika Emma mati di masa ini, maka dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya tidak bisa menyelamatkannya, sama seperti Baji yang sudah mati sebelumnya. Lalu di tengah Takemichi yang terus menangis, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang ternyata itu adalah Maiki. Maiki yang melihat adik tersayangnya sudah berlumuran darah, langsung tidak bisa mengatakan apa-apa. Takemichi yang melihat Maiki datang langsung meminta maaf sambil terus meneteskan air mata. Lalu dengan wajah yang masih tidak percaya, Maiki kemudian bertanya apa yang terjadi kepada Emma. Takemichi pun langsung menceritakan bahwa orang yang menyerang Emma tidak lain adalah Kisaki. Terlihat Maiki dan Inuit yang terkejut mendengar apa yang diceritakan Takemichi. Namun Izana yang juga melihat kondisi adiknya sekarang terlihat sama sekali tidak peduli, karena Izana sudah mengizinkan Kisaki untuk membunuh Emma. Lalu Maiki pun langsung menyuruh untuk mengangkat Emma karena dirinya yang akan menggendong Emma ke rumah sakit. Maiki yang terus berjalan membawa Emma mencoba untuk terlihat lebih tenang dan mengatakan kepada Emma jika mereka hampir sampai di rumah sakit. Takemichi yang berjalan di samping Maiki tidak berhenti untuk berdoa agar Emma baik-baik saja. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Emma yang mulai tersadar dan memanggil nama Maiki. Lalu menyadari dirinya digendong oleh Maiki. Kemudian Emma menanyakan kenapa dirinya tidak bisa bergerak. Maiki yang mendengar perkataan Emma kembali bersikap lebih tenang dan menanyakan apakah Emma ingat ketika dirinya berumur 5 tahun yang saat itu Maiki mengejar Emma, sehingga tiba-tiba Emma terjatuh dan kakinya menjadi patah. Namun saat itu dirinya tidak bisa menggendong Emma seperti ini. Tapi mulai dari saat itu, namun belum selesai Maiki dengan perkataannya, tiba-tiba Emma terdiam. Maiki yang menyadari itu langsung memanggil Emma agar Emma tetap tersadar. Namun tiba-tiba Emma kemudian mengatakan, "Jika sesuatu terjadi padaku, katakan kepada Draken, Kenchan, aku mencintaimu." Maiki yang mendengar permintaan Emma tetap terlihat lebih tenang dan meminta Emma untuk mengatakan hal itu sendiri kepada Draken. Namun di sini sebenarnya Maiki hanya menyembunyikan kekhawatirannya sama seperti ketika Draken yang ditusuk sebelumnya oleh Kiyomasa. Lalu Emma yang melihat Takemichi sambil tersenyum mengatakan, "Takemichi, jaga Maiki untukku, oke?" Takemichi yang mendengar itu langsung tidak bisa mengatakan apa-apa, seolah dirinya sudah mengerti jika itu adalah permintaan terakhir dari Emma. Lalu Emma yang dari tadi memeluk Maiki tiba-tiba tangannya terlepas dan seketika Maiki dan Takemichi langsung berhenti. Lalu dengan wajah yang mulai panik, Maiki mencoba memanggil Emma namun tidak ada jawaban dari Emma. Namun di sini terlihat Maiki yang tetap mencoba terlihat tegar dan kemudian mengatakan jika dirinya mempunyai sebuah rahasia dengan Draken, yaitu sebenarnya Draken sangat mencintai Emma. Jadi ketika mereka sudah sampai di rumah sakit, dirinya akan memanggil Draken. Namun terlihat Emma yang hanya terdiam dan sama sekali tidak merespon apa
apa yang dikatakan oleh Maiki. Lalu Maiki tiba-tiba berhenti dan meminta kepada Takemichi untuk memakaikan jaket yang sedang dipakainya kepada Emma karena tubuh Emma mulai terasa agak dingin. Takemichi yang mendengar itu seketika langsung tahu jika Emma sebenarnya sekarang sudah mati. Terlihat Maiki yang masih menahan perasaannya dan masih bersikap tegar mengatakan, "Aku bermimpi suatu hari kau akan punya anak dan Kenshin akan membangun rumah. Kapanpun aku datang, Kenshin benar-benar akan mengabaikanmu." Kami minum dan tertawa mengingat masa lalu yang menyenangkan yang biasa kami lakukan. Takemichi yang mendengar Maiki berkata seperti itu semakin tidak bisa menahan air matanya. Lalu dengan terus meneteskan air mata, Takemichi mengatakan, "Maiki, Emma sudah tiada." Maiki yang sebenarnya sudah menyadari Emma dari tadi sudah mati, kemudian sudah tidak bisa menyembunyikan perasaannya dan mulai menangis sambil terus menceritakan mimpinya di masa depan. Terlihat mimpi Maiki ketika Draken dan Emma sudah menikah di masa depan. Terlihat mereka di situ yang sedang berkumpul dan bercanda tertawa bersama-sama. Lalu adegan pun berakhir dengan memperlihatkan Emma yang benar-benar sudah mati. Sebelumnya kita melihat Maiki yang terus menggendong Emma menuju rumah sakit. Namun Emma yang kondisinya benar-benar sangat kritis kemudian memanggil Takemichi dan mengatakan, "Takemichi, jaga Maiki untukku, oke?" Takemichi yang mendengar itu seketika menyadari jika waktu Emma tidak lama lagi. Dan benar saja di saat Maiki terus berjalan menggendong Emma, tiba-tiba dirinya langsung berhenti karena menyadari jika Emma sudah tidak bergerak lagi. Maiki yang awalnya mencoba menahan perasaannya mulai tidak mampu menahan semuanya dan langsung menangis sejadi-jadinya. Lalu, sedangkan di tempat yang lain, terlihat Kisaki yang tengah duduk. Dia yang nampak memikirkan sesuatu kemudian dihampiri oleh Izana dan mengatakan jika dirinya sudah menyiapkan seseorang untuk menggantikan Kisaki. Jadi Kisaki tidak akan dipenjara. Kisaki yang dari tadi hanya diam saja kemudian mengatakan, "Aku tahu Maiki lebih baik daripada siapapun. Aku yakin itu untuk berdiri di atas orang lain. Yang kau butuhkan bukanlah otak, tapi sebuah pengaruh dan Maiki berdiri di atas orang lain karena pengaruhnya. Media tertinggi. Dia tidak pantas bersama orang rendahan seperti anggota Toman. Itu akan menghancurkan potensi terbesarnya. Itulah kenapa aku harus memperbaiki jalannya. Untuk yang lainnya, aku berencana untuk membunuh Draken dan menggunakan Kiyomasa yang menyimpan dendam kepadanya. Aku hampir membuat dia terbunuh, tapi seseorang menghalangi rencanaku. Takemichi Hanagaki. Dialah penyebab gagalnya rencana pembunuhan Draken. Lalu ide selanjutnya adalah mendirikan Valhalla dan melantik Maiki sebagai pemimpinnya. Namun orang yang kemudian menghalangi jalanku adalah Keisuke Baji. Itulah mengapa aku harus menggunakan Kazutora dan membujuknya untuk membunuh Baji. Aku hanya tinggal melenyapkan orang-orang yang menghalangi jalanku. Tidak peduli apa yang aku lakukan, tidak ada yang bisa memuaskanku. Tapi melihat Maiki kehilangan orang-orang yang dia cintai, aku mulai mempunyai cara lain, yaitu menggunakan orang-orang yang paling dia sayangi dan membuat Maiki jatuh ke dalam kegelapan. Izana yang mendengar perkataan Kisaki langsung menanyakan, jadi apakah membunuh Emma adalah sentuhan terakhir yang akan membuat Maiki jatuh ke dalam kegelapan. Kisaki yang mendengar pertanyaan Izana kembali menanyakan apakah itu pertanyaan seorang kakak kepada orang yang telah membunuh adiknya. Izana yang mendengar itu langsung menanggapi mengatakan, "Adikku, 10 tahun aku menghabiskan waktuku di tempat itu. Satu-satunya orang yang mengisi hatiku yang kosong saat itu adalah cintanya. Kisaki, yang aku pedulikan adalah orang-orang yang Shinichiro cintai dan kejahatanmu melengkapiku. Jadi akan kubiarkan kau menggunakanku. Saat ini Maiki sama sepertiku, sedang berada di puncak kehampaan dan aku sendiri yang akan menjinakkan Maiki dan mengambil alih Toman untukmu, Kisaki." Kisaki yang mendengar pernyataan Izana langsung mengatakan di dalam hatinya, "Jadi bagaimana sekarang, pahlawan?" Lalu kemudian dengan berpindah memperlihatkan mayat Emma yang sudah dibawa ke rumah sakit. Draken yang langsung datang ke rumah sakit seketika tidak bisa mengatakan apa-apa melihat mayat Emma di hadapannya. Dia yang benar-benar tidak menyangka jika Emma sudah meninggal, hanya menatap mayat Emma dengan wajah sangat syok. Sedangkan di luar ruangan terlihat Maiki yang tengah duduk dengan perasaan yang juga sangat hancur. Draken yang sudah keluar dari ruangan mayat kemudian menghampiri Maiki dan mengajaknya untuk keluar bersamanya. Maiki yang masih dengan tatapan kosong kemudian mengikuti Draken. Takemichi yang melihat tatapan mereka berdua seketika menyadari jika sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Dia yang tidak ingin terjadi apa-apa kemudian memilih untuk mengikuti mereka berdua. Dan di saat mereka berdua sudah saling berhadapan,
Di luar rumah sakit, Draken dengan tatapan kosong menanyakan apa yang terjadi. Namun Maiki yang ditanyai oleh Draken terlihat tidak mengatakan apa-apa. Draken yang sudah tidak bisa menahan amarahnya tanpa pikir panjang langsung memukul wajah Maiki. Takemichi yang melihat Draken memukul Maiki tentu membuatnya sangat terkejut. Sedangkan Draken yang benar-benar sangat kecewa dengan Maiki kembali berteriak dengan wajah sangat marah. "Hai Maiki, apa yang kau lakukan, dasar payah?" Maiki yang dimarahi oleh Draken masih terlihat tidak mengatakan apa-apa. Sedangkan Takemichi yang melihat Draken benar-benar akan mengamuk langsung menunduk mengatakan, "Ini semua salahku. Aku tepat di sampingnya, tapi aku gagal melindunginya. Maiki tidak salah apa-apa. Ini semua salahku. Jadi kumohon Draken, jika kau ingin melampiaskannya kepada seseorang, itu seharusnya aku." Namun Draken yang sudah diliputi rasa marah sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Takemichi dan kembali menghantam wajah Takemichi berkali-kali. Dia yang terus memukul wajah Maiki kembali berteriak mengatakan, "Bukankah kau membentuk Toman agar bisa melindungi kami semua? Pacin di penjara, Baji sudah mati, polisi juga menangkap Kazutora, dan sekarang Emma." Takemichi yang terus mencoba untuk menahan Draken langsung disikut oleh Draken hingga terkapar. Sedangkan Maiki yang terus dipukuli oleh Draken terlihat hanya bisa pasrah tanpa melawan sedikit pun. Sampai akhirnya dirinya mulai tumbang dengan wajah babak belur. Sedangkan Draken yang belum puas melampiaskan perasaannya mulai tidak bisa menahan air matanya dan langsung menangis sambil memanggil nama Emma. Takemichi yang mengerti kehilangan seseorang yang dicintai seketika juga menangis mengatakan, "Kendalikan dirimu Draken, aku tahu kau bisa. Untuk mengatasi ini, kau hanya harus menerima apa yang sudah terjadi." Namun dia yang teringat dirinya masih bisa kembali melihat Hina semakin membuatnya menangis dan mengatakan tidak mungkin mereka berdua bisa menerima semua ini. Mereka berdua tidak bisa kembali ke masa lalu, tidak sepertiku. Mereka tidak bisa kembali menyelamatkan orang yang mereka cintai. Maiki, kau tidak bisa menerima ini kan? Kau sudah kehilangan segalanya. Karena itu, kau bisa berubah menjadi sangat jahat di masa depan. Lalu sambil menatap langit, Takemichi mengatakan, "Ini sudah berakhir. Aku tidak bisa merubah masa depan yang mengerikan itu sekarang." Sebelumnya kita melihat kemarahan Draken kepada Maiki karena menurutnya Maiki tidak bisa melindungi Emma. Draken yang saat itu sangat emosi tanpa pikir panjang langsung menghajar wajah Maiki berkali-kali. Sedangkan di markas Toman terlihat para anggota Toman yang sudah berkumpul. Mereka yang cukup lama menunggu Maiki kemudian menanyakan, "Kenapa Maiki belum datang? Sebenarnya apa yang terjadi? Kita belum mulai menghabisi Tenjiku. Kita seharusnya mulai berperang dari tadi." Shifuyu dan Akun yang juga kebingungan segera menelpon Maiki dan Takemichi. Namun biarpun mereka berkali-kali menelpon, Maiki dan Takemichi tidak mengangkat. Akun yang mulai merasa ada sesuatu yang aneh langsung mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Lalu tepat setelah itu terlihat Inui yang baru datang dan langsung memberitahu mereka jika ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Mereka semua yang mendengar itu seketika membuat suasananya langsung tegang. Sedangkan di dalam rumah sakit terlihat Takemichi menghampiri Maiki mengatakan, "Maiki, mungkin ini bukan waktu yang tepat membicarakan hal ini, namun pertarungan melawan Tenjiku hari ini. Maiki, tanpa perintahmu kami tidak bisa bergerak." Namun Maiki yang mendengar itu sama sekali tidak merespon Takemichi. Takemichi yang menyadari Maiki masih sangat syok kemudian menceritakan jika orang yang membunuh Emma adalah Kisaki. Lalu seakan dirinya juga sangat dendam dengan ulah Kisaki, Takemichi kembali mengatakan, "Maiki, kalau kau terus seperti ini, aku terpaksa melawan Tenjiku sendirian." Namun walaupun Takemichi mengatakan itu, terlihat Maiki masih diam dengan tatapan yang sangat kosong. Takemichi yang melihat Maiki yang tidak merespon sedikit pun kemudian langsung pergi sambil mengatakan di dalam hatinya, "Meskipun aku hanya sendiri, aku harus tetap melangkah maju." Sedangkan di ruangan mayat terlihat Hina yang sudah sampai. Dia yang melihat mayat Emma di hadapannya seketika langsung menangis. Takemichi yang melihat Hinata terus menangis mencoba menghiburnya dengan cara membuat boneka tangan. Namun Hina yang melihat candaan Takemichi langsung berlari menghampirinya dan berteriak mengatakan, "Ini tidak lucu Takemichi." Tapi di saat ia melihat wajah Takemichi yang juga sangat sedih, seketika dirinya langsung terdiam. Lalu di sini Takemichi menceritakan, "Ketika umurku 21 tahun, aku bekerja paruh waktu di minimarket. Ada seorang anak yang terus tersesat. Aku berusaha menggunakan ini sebagai pengalihan. Tapi tindakan ini malah membuat anak itu menangis semakin keras. Aku akan melindungimu. Aku tahu hal ini sangat bodoh, tapi inilah aku yang berusia 26 tahun. Aku hanyalah orang bodoh yang suram. Aku tidak tahu ke arah mana aku berjalan. Meskipun hal seburuk ini terjadi, aku tidak tahu apa-apa karena aku selalu lari dari semua yang menyakitiku. Lari dan aku terus berlari. Aku habiskan seluruh hidupku dengan berlari." Lalu sambil berbalik,
meninggalkan Hina, Takemichi mengatakan, "Aku akan pergi karena masih ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Pahlawan tidak akan melarikan diri karena aku ingin melihatmu tersenyum." Hina yang mendengar Takemichi melakukan semua ini demi dirinya seketika tidak bisa mengatakan apa-apa. Sedangkan Takemichi dengan tatapan penuh amarah kembali mengatakan di dalam hatinya, "Aku akan melindungimu meskipun hari ini aku mati." Lalu singkat cerita, di saat Takemichi sudah keluar, terlihat Shifuyu yang sudah menunggunya di depan rumah sakit. Shifuyu yang sudah paham dengan kondisinya kemudian menyuruh Takemichi untuk naik dan mengatakan semuanya sudah menunggu. Lalu setelah mereka sudah sampai di markas, terlihat Shifuyu yang berteriak kepada mereka semua, "Dengar semuanya, beberapa saat yang lalu adik perempuan pemimpin kita mati akibat kecelakaan." Mereka semua yang mendengar itu langsung menjadi sangat terkejut dan mengkhawatirkan bagaimana perasaan Maiki saat ini. Shifuyu yang melihat mereka sangat khawatir kemudian memberitahu mereka jika Maiki tidak akan turun tangan dalam pertempuran melawan Tenjiku. Bahkan Draken yang saat ini dalam kondisi tidak stabil juga tidak akan ikut bertarung. Mereka yang mengetahui hal itu langsung menjadi kebingungan mengatakan bagaimana mungkin mereka bisa bertarung tanpa Maiki dan Draken. Inui yang mendengar perkataan mereka langsung setuju dengan itu karena menurutnya pasukan tanpa raja hanyalah rakyat jerata. Mereka 100% akan kalah melawan Tenjiku. Jadi sebaiknya mereka tidak bertarung hari ini. Para anggota Toman yang sangat setuju dengan usulan Inui langsung mengatakan jika sebaiknya mereka mundur saja. Takemichi yang mendengar itu langsung mengatakan bahwa apa yang dikatakan mereka semua itu benar. Jika mereka mundur sekarang, mungkin mereka memiliki kesempatan untuk menang. Namun seakan dirinya sudah haus untuk melawan Tenjiku, Takemichi langsung menegaskan biarpun mereka dalam kondisi buruk saat ini, mereka tetap akan melawan Tenjiku malam ini. Semua anggota Tokyo Manji yang mendengar itu seketika menjadi sangat kesal dan mengatakan Toman tidak bisa apa-apa tanpa Maiki. Siapa yang memberikanmu tanggung jawab untuk memutuskan hal ini? Lebih baik kau jangan main-main. Jika kau ingin sekali melawan Tenjiku, maka pergi saja sendiri. Lalu karena mereka sangat tidak setuju melawan Tenjiku tanpa Maiki, mereka langsung berniat untuk pergi. Shifuyu yang melihat mereka beranjak meninggalkan pertemuan kemudian mengatakan jika dirinya sudah menduga hal ini akan terjadi. Tidak mungkin mereka berani melawan Tenjiku tanpa Maiki. Sedangkan Takemichi dengan wajah sangat frustasi langsung mengatakan jika mereka tidak melawan Tenjiku malam ini, maka mereka hanya akan menjadi mainan Kisaki. Shifuyu yang mendengar hal itu langsung menanyakan terus mereka akan berbuat apa sekarang. Takemichi yang menganggap ini adalah kesempatan terakhirnya dengan tegas mengatakan meskipun para anggota Toman tidak setuju, dirinya akan melawan Tenjiku sendirian. Shifuyu yang mendengar perkataan partnernya langsung tersenyum mengatakan, "Ya, kalau begitu ayo buat ini jadi tempat kita mati." Takemichi yang mendengar Shifuyu akan terus mengikutinya meskipun dirinya tahu mereka bisa mati, kemudian mengucapkan terima kasih. Sedangkan Akun yang juga tidak ingin meninggalkan Takemichi kemudian langsung maju mengatakan, "Tidak hanya kalian berdua saja, aku akan ikut." Takemichi, kau selalu seperti ini. Kau satu-satunya orang yang tidak pernah kabur. Para anggota Toman yang tadinya berjalan untuk pergi seketika langsung berhenti karena merasa tersindir. Lalu melihat Akun yang juga maju ke depan, para sahabatnya juga langsung maju mengatakan, "Aku juga ikut. Ayo kalahkan Tenjiku bersama-sama." Takemichi yang melihat para sahabatnya akan ikut tentu menjadi sangat terharu. Lalu di sini terlihat juga seseorang yang sambil menaiki kursi roda mengatakan, "Takemichi bukan tipe orang yang bertarung hanya karena sudah pasti akan menang." Para anggota Toman yang melihat orang itu seketika menjadi sangat terkejut dan ternyata orang itu adalah Smiley. Smiley yang sebelumnya dirawat di rumah sakit kemudian menjelaskan, "Aku menyelinap kabur dari rumah sakit." Lalu tepat setelah itu terlihat juga seseorang dengan kursi roda menghampiri mereka dan mengatakan, "Takemichi itu bodoh, itulah kenapa dirinya tidak pernah kabur." Dan ternyata orang itu adalah Mitsuya. Semua orang yang melihat kehadiran Mitsuya tentu menjadi sangat terkejut. Lalu karena mereka tidak bisa bertarung bersama Takemichi, jadi Mitsuya menyuruh Takemichi untuk membawa Hakai dan Engri. Hakai dan Engri yang sambil menatap Takemichi kemudian mengatakan jika Takemichi tidak perlu menanggung semua beban Toman sendirian. Inui yang melihat mereka berniat melawan Tenjiku hanya dengan beberapa orang langsung mengatakan mereka semua gila. Namun Shifuyu yang sudah bulat untuk membantu Takemichi kemudian berteriak, "Keberuntungan tidak memihak kepada kita. Tapi jika kita melarikan diri sekarang, maka itu adalah akhir bagi Toman."
Kita tidak punya pilihan lain selain membuktikan kepada mereka bahkan tanpa Mikey, Toman tidak akan pernah kalah dalam pertarungan ini. Mereka semua yang mendengar perkataan Shifuyu seketika berubah menjadi sangat bersemangat dan langsung bersorak menyebut nama Toman. Payan yang mendengar sorakan itu langsung tersenyum dan mengatakan jika mereka semua sangat mencintai Toman. Takemichi yang teringat dengan kematian teman-temannya kemudian menegaskan kepada Shifuyu, aku juga akan menyelamatkan Emma dan Baji, meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi kalau aku bisa melakukan sesuatu yang gila seperti melompati waktu, maka tidak ada yang mustahil. Lalu dengan tatapan yang sangat serius, Takemichi kembali mengatakan, aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Dan setelah mereka sepakat melawan Tenjiku tanpa Mikey dan Draken, terlihat Takemichi memimpin para anggota Toman menuju Yokohama. Lalu berpindah di pelabuhan ke-7 Yokohama, yaitu lokasi pertempuran antara Toman dan Tenjiku. Terlihat di sana sudah berkumpul Izana dan seluruh anggota Tenjiku menunggu kedatangan Toman. Lalu Izana berkata, malam ini kita akan mengubah sejarah. Tamu-tamu kita yang berada di sini adalah para berandalan terhebat. Lalu Izana menyebutkan satu persatu nama berandalan yang dia maksud. Mulai dari anggota yang bernama Speed Demons, Shinjiku, Kichijojoi SS, Ikebukuro, ICBM, Lieno, Night Dash. Semua itu adalah nama geng berandalan yang terkenal pada saat itu. Lalu kini tepat di hadapan Izana sudah berkumpul ketua dari geng berandalan yang baru saja dia sebutkan, dan mereka sudah dalam keadaan babak belur. Ternyata mereka sudah dihajar oleh Izana. Izana kemudian mengatakan, sungguh mengecewakan, kalian semua dikatakan sebagai yang terkuat. Lalu Kakucho pada saat itu berkata kepada Izana, sudah lewat jam 10, Toman tidak datang. Izana yang mendengar perkataan Kakucho hanya meresponnya dengan mengatakan, begitu ya. Lalu berpindah ke anggota Tenjiku yang bergelar Tenjiku Big Four. Terlihat Shion Madarame mengatakan, Rindo dan aku membereskan Mitsuya dan Smiley. Ternyata orang yang menyerang Mitsuya dan Smiley di atas motor yaitu Shion Madarame dan Rindo. Lalu Shion Madarame melanjutkan mengatakan, Mucho menghabisi divisi 1 dan untuk Draken dan Mikey, Kisaki menghancurkan mereka berdua. Lalu Hanma yang juga berada di sana mengatakan, pasti Toman sedang berantakan sekarang. Lalu salah satu anggota Tenjiku Big Four yang bernama Mochizuki Kanji kemudian berkata kepada Hanma, aku pribadi masih tak menyukai caramu. Lalu Muto yang merupakan sang pengkhianat Toman kemudian berkata kepada Izana, kita generasi S62 yang dulunya disebut generasi terburuk telah kehilangan seluruh mimpi-mimpi kita. Dan sekarang kau harus mewujudkan mimpi-mimpi itu. Ini akhir bagi Toman. Lalu sambil melihat ke seluruh anggota Tenjiku, Izana kemudian mengatakan, sudah lama Tenjiku akan selangkah maju ke depan, mempekerjakan semua berandalan di Tokyo. Kita akan menantang neraka orang dewasa. Tidak peduli entah mereka itu Yakuza atau siapapun itu. Kita akan menghancurkan siapapun yang menantang kita. Lalu sambil tersenyum menyeramkan, Izana kembali mengatakan, kita akan mengendalikan semua kegelapan Jepang. Lalu sambil membayangkan wajah Mikey, Izana mengatakan di dalam hatinya, benar. Dan tepat di tengah itu semua adalah di mana kau akan berdiri, Mikey. Akan kubuat kau menderita hingga saat-saat terakhir. Lalu kembali memperlihatkan Shion Madarame mengatakan, bukannya Toman tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Mikey. Lalu Mochizuki Kanji melanjutkan mengatakan, tapi tetap saja tidak ada yang datang. Mereka semuanya banci. Lalu Kisaki yang dari tadi hanya terdiam kemudian mengatakan, tidak, dia akan datang. Lalu Izana yang mendengar perkataan Kisaki langsung terlihat bingung dan bertanya siapa orang yang dimaksud oleh Kisaki. Namun Kisaki tidak menjawab apa-apa dan hanya meminta Izana untuk diam. Dan ternyata dari kejauhan terdengar suara motor yang semakin mendekat ke arah mereka. Kakucho yang mendengar suara motor-motor itu kemudian mengatakan, mustahil. Ternyata Kakucho tidak menyangka jika Toman benar-benar datang meskipun tanpa Mikey dan Draken. Izana yang melihat Toman benar-benar datang di hadapannya kemudian langsung tersenyum. Ternyata seluruh anggota Toman benar-benar datang dengan Takemichi yang terlihat sebagai pemimpinnya. Lalu kini terlihat Toman dan Tenjiku yang saling berhadapan. Seluruh anggota Toman dan Tenjiku terlihat seperti tidak sabar memulai pertarungan. Lalu sambil melihat ke arah Takemichi, Kisaki mengatakan, aku selalu menunggumu, pahlawan. Terlihat Takemichi yang hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Kisaki. Namun rupanya Kisaki tidak langsung terjun ke dalam medan pertempuran, melainkan dia hanya akan menonton dari kejauhan. Shifuyu yang melihat hal itu langsung mengatakan Kisaki payah itu hanya akan menonton dari atas sana. Takemichi yang juga melihat Kisaki hanya menonton langsung mengatakan bahwa Kisaki memang orang yang seperti itu.
Lalu Chifuyu yang terus melihat Kisaki mengatakan, jadi kalau kita tidak mengalahkan Tenjiku, maka kita tidak bisa mencapai dia. Takemichi yang juga terus melihat Kisaki lalu mengatakan di dalam hatinya, perhatikan saja Kisaki, aku akan menyeretmu dari sana. Lalu kini terlihat di mana 50 anggota Toman akan melawan 400 orang anggota Tenjiku. Lalu Izana dengan sombongnya mengatakan bahwa Toman bisa apa untuk melawan perbedaan jumlah yang banyak itu. Lalu Izana dengan tersenyum menyuruh Shion Madarame untuk maju duluan. Lalu terlihat Shion Madarame maju ke depan dan dengan sombongnya mengatakan, hari ini aku akan mengambil kepemimpinan perang. Mantan pemimpin Black Dragon, salah satu dari 4 raksasa Tenjiku, Shion Madarame. Lalu terlihat Shion Madarame bertanya kepada Toman siapa dari mereka yang akan maju melawan dirinya. Terlihat Takemichi yang masih tidak paham dengan apa yang dimaksud memimpin perang. Takuya pun langsung menjelaskan kepada Takemichi bahwa pemimpin perang adalah ritual yang dilakukan oleh generasi S62, yaitu 2 lawan 1 yang berlanjut ke dalam pertarungan massal. Lalu setelah dijelaskan, Takemichi pun mengerti dan langsung mengatakan, untuk pertarungan hari ini yang memimpin adalah aku. Terlihat Takemichi yang berniat maju ke depan untuk melawan Shion Madarame satu persatu. Namun Shion dengan sangat sombongnya kembali mengatakan, ayolah, berhenti bermain-main. Maiki, Draken, Mitsuya, dan Smiley, kalian tidak memiliki anggota inti. Kalian bahkan tidak bisa memilih orang untuk memimpin perang. Terlihat Shion yang sangat sombong dan terus mengejek Toman yang tidak mempunyai anggota inti. Namun tiba-tiba saja Payan maju di hadapan Shion Madarame dan mengatakan, aku akan melawanmu. Takemichi yang melihat Payan maju berniat untuk menghentikan Payan. Namun Payan langsung berkata kepada Takemichi, kau adalah pemimpin hari ini, jadi mundurlah. Lalu terlihat Payan memperkenalkan dirinya sebagai kapten divisi ketiga. Namun Shion Madarame dengan angkuhnya mengatakan, aku tidak peduli. Aku akan membunuh semua anggota Toman sendirian. Terlihat semua orang yang terlihat tegang melihat mereka berdua yang kini telah saling berhadapan. Terlihat Chifuyu kemudian mengatakan pemimpin perang itu penting. Pihak yang menang akan mendorong semangat gengnya. Terlihat Izana yang mendengar itu langsung mengatakan, jadi kau paham betapa pentingnya ini. Lalu terlihat Izana yang juga mengatakan bahwa Shion adalah anjingnya yang paling gila di Tenjiku. Terlihat anggota Tenjiku yang langsung berteriak mendukung Shion dan mengatakan, hajar dia Shion, orang itu sudah mati. Mereka juga mengejek Toman untuk tidak kencing di celana. Terlihat anggota Tenjiku yang terus mengejek Toman. Payan yang mendengar anggota Tenjiku berisik mengejek Toman langsung terlihat serius mengatakan, kalian si payah ngomong terus. Lalu tiba-tiba Payan langsung menghantam wajah Shion dengan sangat cepat. Semua anggota Tenjiku bahkan Izana seketika terdiam dengan apa yang mereka lihat. Payan benar-benar mengalahkan Shion Madarame hanya dengan sekali pukul. Takemichi yang baru melihat kekuatan asli Payan juga langsung terkejut dan mengatakan Tenjiku yang dari tadi tercengang seketika berubah menjadi ketakutan melihat Payan yang bisa mengalahkan salah satu petinggi Tenjiku dengan sangat mudah. Lalu Hakai yang terus melihat ke arah Payan langsung mengatakan bahwa Mitsuya pernah mengatakan kepada dirinya bahwa Payan itu memang orang yang sangat bodoh. Tapi kalau urusan kekuatan, Payan itu jauh lebih kuat daripada dirinya. Ternyata kekuatan yang dimiliki Payan benar-benar sangat kuat. Bahkan Mitsuya mengetahui Payan jika Payan benar-benar orang yang sangat kuat, jauh melebihi dirinya. Terlihat Payan yang menatap seluruh anggota Tenjiku mengatakan, berbicaralah yang masuk akal, dasar payah. Terlihat anggota Tenjiku yang masih tidak percaya jika 4 raksasa ambruk hanya dengan sekali pukulan. Izana yang juga melihat kekuatan Payan langsung mengatakan, sepertinya kita akan bersenang-senang dengan Toman. Terlihat Payan yang berteriak memanggil Takemichi dan mengatakan, sisanya terserah kau Takemichi. Mulailah peperangan ini untuk kami. Seluruh anggota Toman langsung terlihat serius untuk memulai pertarungan melawan Tenjiku. Terlihat Takemichi maju di hadapan Tenjiku. Lalu sambil melihat ke arah Toman, Takemichi langsung bertanya apakah mereka semuanya sudah siap. Terlihat Chifuyu, Inui, Hakai, Engri, Akun, dan seluruh anggota Toman yang lain mengatakan bahwa mereka semua sudah siap. Lalu sambil melihat ke arah Kisaki, langsung berteriak memanggil nama Kisaki. Kisaki yang juga melihat ke arah Takemichi juga langsung menyebut nama Takemichi. Lalu terlihat Takemichi yang mengatakan di dalam hatinya, ini merupakan pertarungan yang sangat panjang. Ayo akhiri sekarang di sini. Terlihat Kisaki yang juga mengatakan di dalam hatinya, malam ini kita akan mengakhiri ini semua. Lalu terlihat anggota Toman dan Tenjiku yang maju bersama-sama untuk memulai pertempuran.